Selamat datang di pelatihan Microsoft Excel Makro dengan judul Langkah Tuntas Penyelesaian Excel Makro. Pelatihan ini dipersembahkan oleh Data School Indonesia buat teman-teman yang ingin belajar Microsoft Excel Makro namun merasa kebingungan bagaimana menyelesaikan Excel Makro tersebut. Di sini saya akan menjelaskan langkah TUNTAS, tuntas, di mana tuntas merupakan singkatan dari langkah-langkah yang akan saya jelaskan di slide saya berikutnya. Oke, teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam langkah tuntas, saya akan menjelaskan problem dasar atau problem-problem utama selama saya menjelaskan atau memberikan training kepada orang-orang yang saya training. Oke, saya menangkap atau saya menyimpulkan terdapat 3 problem utama dalam penyelesaian Excel Makro. Yang pertama adalah mungkin teman-teman belum mengetahui ruang lingkup Excel Makro. Artinya adalah bahwa teman-teman belum mengetahui apakah atau apa macam-macam dari Excel Makro yang bisa Bapak Ibu kerjakan atau buat. Itu yang pertama. Yang kedua, belum mengetahui strukturnya. Setelah Bapak Ibu mungkin tahu ruang lingkupnya, tapi bagaimana struktur Excel Makro yang baik untuk menyelesaikan problem Excel Makro teman-teman. Dan yang ketiga adalah mungkin teman-teman belum mengetahui, setelah tahu strukturnya, mungkin teman-teman belum mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan Excel Makro dari yang Bapak, Ibu, atau teman-teman inginkan. Baik, teman-teman, kita bisa lanjut ke slide berikutnya untuk menjawab problem ini. Yang pertama adalah mengenai ruang lingkup Excel Makro. Problem pertama kita. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa ruang lingkup utama yang bisa teman-teman hadapi dalam keseharian teman-teman menyelesaikan Excel adalah pengambilan data. Excel Makro mampu menyelesaikan problem pengambilan data teman-teman. Di sini saya beri sekat pertama. Yang kedua adalah merapikan data. Setelah teman-teman melakukan pengambilan data, Excel Makro mampu mendampingi atau memberikan solusi dalam proses merapikan data teman-teman. Dan yang terakhir adalah menampilkan data setelah data tersebut rapi. Jadi di sini saya membagi 3 ruang lingkup utama dalam pengerjaan Excel Makro: pengambilan data, merapikan data, dan menampilkan data. Untuk mengambil data, saya beri contoh di sini, misalnya mengambil data dari berbagai Excel. Teman-teman bisa menggunakan Excel Makro. Kemudian mengambil data dari formulir Excel, mungkin dari formulir pendaftaran, pengambilan dari formulir pengisian barang cacat, atau formulir lain, berbagai sumber dari formulir. Excel Makro bisa membantu pengambilan data dari form tersebut. Yang ketiga, mengambil data dari database yang ada di tempat bekerja teman-teman. Bisa dari SQL Server, Oracle, database lain, seperti itu. Oke, itu adalah ruang lingkup pertama. Ruang lingkup kedua, setelah data diambil, kita bisa fokus atau kerjakan proses perapian data. Kita merapikan data di sini. Contohnya adalah kita membuat database Excel atau kita menambahkan formula dan lain-lain supaya data yang kita sudah ambil
bisa tampil atau bisa dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Dan yang terakhir adalah setelah kita merapikan datanya, kita sesuaikan, lalu kita akan tampilkan data hasil dari data yang sudah rapi. Bisa berupa mungkin laporan invoice, mungkin report harian atau mingguan, bahkan kita bisa tampilkan dalam bentuk dashboard. Baik, teman-teman, ini jawaban dari problem pertama teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana ruang lingkup Excel makro. Oke, dari 3 tersebut kita maju ke modul. Sebelumnya saya menjelaskan atau saya mengutarakan problem mengenai struktur Excel makro yang baik. Oke, teman-teman, saya jelaskan di sini bahwa modul. Teman-teman, nanti saya akan tunjukkan apa arti modul di dalam Excel. Tapi saya akan jelaskan dulu bahwa teman-teman bisa membagi tipe dari struktur Excel makro teman-teman ke dalam 4 hal. Paling tidak ada 4. Teman-teman bisa tambahkan lagi, tapi ini yang paling dasar. Yang pertama adalah pengambilan data. Ambil data. Teman-teman bisa kumpulkan semua statement atau semua code untuk pengambilan data di dalam modul ini. Oke. Yang kedua adalah kita buat modul merapikan data. Oke. Struktur untuk merapikan data. Di sini adalah semua code atau statement untuk merapikan data. Kita taruh di dalam modul B, merapikan data. Yang ketiga, C, menampilkan data. Ya, semua code atau statement yang bertujuan untuk menampilkan data kita simpan di modul ini. Yang terakhir adalah formula. Keempat, D, formula. Semua kode untuk formula, mungkin itu formula untuk mendapatkan rata-rata dari satu populasi, atau misalkan formula untuk mendapatkan nilai persamaan dari garis, ataupun itu formula penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Itu kita simpan semuanya di dalam modul formula. Oke, saya akan coba untuk menunjukkan kepada teman-teman di sini seperti apa maksudnya. Oke, teman-teman, saya buka Excel biasa di sini, lalu saya akan masuk ke dalam Visual Basic. Ya. Ini yang saya maksud. Jadi teman-teman di sini bisa put atau tempatkan code pengambilan data di modul ambil data. Teman-teman bisa buat sendiri untuk masing-masing modul ini. Oke, bisa buat sendiri di sini. Lalu teman-teman bisa put semua code-nya di sini. Baik, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bisa mendapatkan struktur yang rapi, yang jelas tujuannya. Oke, kita balik lagi ke slide yang saya present. Kita sudah di bagian problem kedua, struktur Excel makro. Dan yang terakhir adalah langkah pengerjaan Excel makro yang baik seperti apa. Di sini saya kembali menjelaskan atau mendetailkan apa itu tuntas, TUNTAS. Oke, saya jelaskan dengan singkat di sini. Yang pertama, T adalah tetapkan tujuan Anda. Oke, teman-teman mungkin merasa bahwa Excel makro itu adalah programming. Oke, benar, itu programming. Tapi teman-teman harus punya guidance yang jelas.
tetapkan tujuannya dahulu di sini. Ini artinya bahwa teman-teman bisa tahu dulu nih, ruang lingkup apa yang teman-teman mau kerjakan di sini. Apakah mengambil data, apakah merapikan data, atau menampilkan data. Dan teman-teman bisa memilih satu atau beberapa bagian dari 3 hal ini. Oke? Itu harus tahu dulu, sehingga teman-teman bisa berpikir lebih fokus dalam pengerjaan Excel makro. Oke. Yang kedua, jika teman-teman sudah menentukan tujuan, teman-teman bisa urutkan pekerjaannya, ya, dari apa yang teman-teman menjadi tujuan. Apabila teman-teman punya tujuan mengambil data, maka teman-teman bisa urutkan dahulu. Teman-teman bisa tulis, mungkin di catatan teman-teman, apa saja urutan-urutan pekerjaan yang ada atau yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan ruang lingkup yang sudah teman-teman tetapkan. Oke, urutkan pekerjaan. Yang ketiga, teman-teman, ini adalah alat bantu teman-teman juga untuk bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Teman-teman bisa put waktu atau target waktu yang visible, yang bisa teman-teman kerjakan, supaya teman-teman di sini bisa mengerjakannya dengan sesuai waktu yang dibutuhkan atau target yang ada. Seperti itu. Yang keempat adalah teman-teman bisa tuliskan langkahnya. Teman-teman sudah tahu urutan pekerjaannya. Teman-teman, langkah selanjutnya adalah bisa tuliskan langkah-langkah tersebut di dalam modul atau di dalam Excel makro teman-teman. Oke, ini adalah tuliskan langkahnya. Baru yang kelima adalah atur kodenya dengan benar. Teman-teman sudah tuliskan langkah. Langkah itu bukan code. Langkah itu adalah dari ruang lingkup yang teman-teman ambil. Teman-teman tuliskan langkahnya. Itulah menulis langkah. Berikutnya adalah code-nya. Di dalam langkah tersebut, apa saja kode, apa saja statement yang bisa menyelesaikan langkah-langkah tersebut. Oke. Dan yang keenam adalah setelah teman-teman selesai dengan kode tersebut, teman-teman jalankan, dan apabila terjadi problem atau belum sesuai dengan ekspektasi teman-teman, teman-teman bisa selesaikan perbaikan. Oke, jadi di akhir dari step ke-6 ini, teman-teman bisa mendapatkan Excel makro yang dibutuhkan oleh teman-teman sendiri. Oke, jadi langkah tuntas, T adalah tetapkan tujuan, U adalah urutkan pekerjaan, N adalah nyatakan waktunya, T adalah tuliskan langkah, A atur kode dengan benar, dan S adalah selesaikan perbaikan. Baik, untuk training atau untuk case-case yang akan saya jelaskan di dalam video berikutnya, saya akan menggunakan langkah tuntas ini untuk membantu penyelesaian setiap case, agar teman-teman juga bisa terlihat bagaimana saya bisa menggunakan metode ini dalam menyelesaikan Excel makro. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, dan akhir kata, terima kasih.